Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya, Atin Hala Zahra, akan menjelaskan disabilitas dalam ranah perkembangan, yaitu gangguan spektrum autisme. Nah, apa sih autisme itu? Menurut DSM-5, autisme atau Autism Spectrum Disorder, atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai gangguan spektrum autis, adalah kategori gangguan neurodevelopmental yang ditandai oleh defisit persisten dalam komunikasi dan interaksi sosial serta pola perilaku, minat atau aktivitas yang terbatas dan berulang. Sehingga secara gampangnya atau simpelnya, autisme adalah gangguan perkembangan neurologis yang menetap atau terus-menerus yang menyebabkan adanya hambatan atau gangguan dalam komunikasi, interaksi sosial, serta ia memiliki perilaku yang unik, yaitu pada pola perilakunya, minat atau aktivitasnya itu cenderung berulang, begitu. Nah, autisme ini pada DSM-5 dikatakan bahwa terdapat 2 sindrom yang diidentifikasi pada individu dengan gangguan tersebut. Yakni yang pertama ialah hambatan dalam keterampilan sosial dan interaksi sosial, yang mana pada individu dengan autisme ini cenderung tidak memiliki minat dalam berinteraksi dan berkomunikasi pada orang-orang di sekitarnya. Nah, selain itu, individu dengan autisme ini milestone perkembangannya itu juga mengalami keterlambatan, yakni pada perkembangan berbahasa. Jadi individu dengan autisme ini cenderung mengalami speech delay, begitu. Nah, dalam hal ini individu dengan autisme ini tuh tidak memiliki minat dalam interaksi sosial karena dia itu cenderung suka dengan dirinya sendiri. Jadi ia interaksi sosial atau komunikasi dua arah ataupun tatapan bertukar pandangan itu akan sangat jarang terjadi pada individu dengan gangguan autisme. Lalu yang kedua, ada individu dengan gangguan autisme ini tuh memiliki pola perilaku, minat atau aktivitas yang terbatas dan cenderung berulang. Nah, individu dengan autisme ini tuh cenderung fokus pada satu hal saja dan akan mengulanginya terus. Seperti ia memiliki gerakan khusus yang diulang atau mengulangi kata dan aktivitas bermain yang sama. Nah, individu dengan autisme ini itu biasanya memiliki gerakan khusus seperti memutar-mutar tangannya atau berputar, begitu. Lalu dalam mengulangi kata, individu dengan autisme ini ia itu cenderung mengalami ekolalia atau ketika seseorang bertanya kepadanya, ia akan mengulangi kata tersebut dan tidak menjawabnya. Lalu pada bagian aktivitas bermain yang sama ini, individu dengan autisme cenderung akan mengulang aktivitas yang membuatnya minat. Misalnya, individu dengan autisme ini suka dengan sesuatu yang berputar seperti kipas atau roda, maka dia akan menatap hal tersebut dan memainkan hal tersebut hingga berulang-ulang. Tidak hanya satu hari saja, tapi bisa di hari berikutnya, dan di hari berikutnya juga dia akan memainkan permainan tersebut. Lalu selanjutnya, menurut jurnal yang ditulis oleh Dewi dan Morawati pada tahun 2024, ada 5 tipe spektrum autisme. Yang pertama, autism disorder. Nah, individu dengan tipe ini tidak memiliki kemampuan memahami permasalahan dari sudut pandang orang lain. Jadi, menurutnya menurutnya itu permasalahan yang ia alami itu ataupun bila ia memiliki masalah, bila menurutnya itu orang lain yang salah, maka tidak bisa dibantah. Jadi dia seolah-olah kayak seperti egois gitu loh. Jadi dia apapun yang ia terima hanya berasal dari sudut pandang dirinya sendiri, sehingga
individu dengan autisme ini, jenis autisme ini cenderung akan dikatakan egosentris karena dia hanya akan percaya sudut pandang dari dirinya sendiri. Yang kedua ada tipe Asperger syndrome. Nah, Asperger syndrome ini lebih bisa berinteraksi dengan orang lain dan tidak memiliki masalah dalam keterlambatan bahasa. Namun, seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa bahwa terdapat simptom-simptomnya, Asperger syndrome juga harus memenuhi simptom tersebut, tapi di sini dia berbedanya, ia lebih bisa terbuka atau berinteraksi dengan orang lain dan tidak memiliki keterlambatan berbahasa. Lalu, tipe autisme yang ketiga ialah childhood disintegrative disorder, atau di sini individu mengalami keterlambatan dalam perkembangan motorik, bahasa, dan fungsi sosialnya setelah mengalami perkembangan normal hingga umur 2 tahun. Jadi di sini individu dengan tipe autisme ini akan mengalami perkembangan atau milestone perkembangan yang normal hingga ia berumur 2 tahun. Namun bisa jadi setelah 2 tahun tersebut kemampuan yang sudah ia dapatkan ataupun langkah selanjutnya dari milestone tersebut tidak bisa memenuhi sehingga individu dapat mengalami keterlambatan setelah ia berusia 2 tahun. Tipe autisme yang keempat ada sindrom Rett. Nah, di sindrom Rett ini individu gagal mencapai tonggak perkembangan atau kehilangan kemampuan yang diperoleh sebelumnya. Sehingga di sindrom Rett ini misalkan pada umur 4 tahun individu sudah bermain peran. Namun seiring berjalannya waktu, seiring dia semakin tua, kemampuan bermain peran tersebut akan hilang. Ataupun misalkan dia sudah bisa mengatakan, berucap beberapa kata atau membuat satu kalimat ketika ia berumur 2 tahun, tapi semakin dia umurnya bertambah, kemampuan tersebut ternyata semakin menghilang. Lalu yang kelima ada childhood disintegrative disorder. Nah, individu dengan tipe autisme yang ini memiliki karakteristik tambahan, yaitu ia berinteraksi dengan teman-teman imajinatif. Jadi, dia ini berinteraksinya tidak dengan orang-orang di sekitarnya, namun dengan teman-teman imajinatifnya saja. Nah, selanjutnya, apa sih penyebab dari autisme ini? Nah, ternyata sampai sekarang belum ada sumber yang secara valid atau pasti tentang mengapa gangguan autisme ini bisa terjadi. Namun banyak penelitian yang mengasumsikan bahwa terdapat 3 faktor, yakni yang pertama genetik, berkaitan dengan keterlibatan mutasi genetik seperti misalkan ada kelainan kromosom dan lain-lain. Lalu yang kedua, penyebab lingkungan, yaitu berkaitan dengan kondisi prenatal. Misalkan ketika sebelum melahirkan atau ketika dalam kandungan, janin terpapar virus ataupun toksin. Yang ketiga ialah biologis, yaitu berkaitan dengan ketidakseimbangan neurotransmitter dalam perkembangan otak. Nah, selanjutnya, individu dengan autisme ini memiliki beberapa hambatan. Nah, di sini saya membaginya menjadi 2 hambatan. Yang pertama, hambatan internal, dan yang kedua, hambatan eksternal. Pada hambatan internal, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, bahwa individu dengan autisme ini tuh sulit berinteraksi bersama orang lain, lalu memiliki komunikasi yang kurang dan sulit beradaptasi karena ia tidak terlalu menyukai perubahan. Lalu, dalam hambatan eksternal ini, ialah hambatan yang berkaitan dengan lingkungannya atau masyarakat di sekitarnya. Yakni berkaitan dengan stigma masyarakat yang cenderung negatif pada individu yang mengalami autisme, lalu kurangnya pemahaman orang tua, dan diagnosis yang terlambat. Nah, hal-hal seperti ini dapat menyebabkan identifikasi anak atau individu dengan autisme ini terlambat karena menurut orang-orang di sekitarnya, hal ini merupakan sesuatu yang wajar, apalagi bagi anak-anak begitu. Nah, hambatan-hambatan ini pun
aslinya secara lebih lanjut dapat diatasi dengan adanya dukungan sosial dari orang tua, masyarakat, sehingga anak-anak tersebut atau individu dengan autisme akan berkembang lebih baik. Nah, selanjutnya bagaimana sih mendeteksi autisme ini? Nah, untuk mendeteksi dini autisme, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk identifikasi autism, yakni yang pertama dapat menggunakan alat ukur yang biasa dipakai dalam evaluasi psikologis dan perilaku, serta alat ukur yang khusus dirancang untuk mengukur gejala autisme. Jadi deteksi dini ini tuh bisa dilakukan dengan observasi, wawancara, dan screening. Nah, pada observasi ini dapat dilakukan kepada sang anak, sedangkan wawancara dan screening ini dapat dilakukan bersama orang tua. Nah, dalam screening ini bentuknya itu seperti kuesioner yang kemudian akan diberikan oleh orang tua untuk menceklis pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan perilaku anaknya selama observasi di rumah ataupun ketika tidak ada profesional. Nah, berikut merupakan referensi yang saya gunakan untuk membuat materi mengenai gangguan spektrum autisme ini. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.